siapa yang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah Syahrul Yassin Limpo menjadi menteri kedua dari Partai Nasdem yang masuk dalam pusaran kasus korupsi. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Plate terjerat kasus pengadaan BTS 4G Bakti.Kominfo yang diduga merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Berkaitan atau tidak, banyak pula pihak yang pada akhirnya menduga jika para menteri Nasdem ini menjadi imbas pertarungan politik jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Nasdem mengambil arah politik yang berbeda dari partai penyokong pemerintah dengan mendukung Anies Baswedan di Pilpres tahun depan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Senin kemarin KPK telah memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan korupsi di institusi yang dipimpinnya, Kementerian Pertanian. Seiring dengan pemeriksaan ini berkembang pula opini jika Menteri Nasdem ini, Syahrul Yassin Limpo adalah salah satu menteri yang juga kader dari Partai Nasdem, menjadi target dari efek pertarungan politik jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Nasdem mengambil arah yang berbeda dengan partai penyokong pemerintah yang lain saat ini dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Benarkah dugaan seperti ini? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Herianto, pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, serta peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Zainur, Bang Saud, Mas Gun. Salam sehat. Pagi, Mas Bayu. Selamat pagi. Iya, Mas Gun, langsung aja ini langsung kita berpikiran setelah Johnny G. Plate, kemudian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Anda salah nggak publik ketika kemudian mengaitkannya dengan menjelang Pilpres? Ini kasus korupsi tapi politis, Mas Gun? Jadi begini, saya bukan orang hukum dan bukan aktivis yang bergerak dalam bidang korupsi ya. Saya membatasi diri kajian saya pada komunikasi politik. Ya. Memang pertanyaan Mas Bayu itu menjadi menarik ya dalam konteks kontestasi elektoral yang belakangan semakin eskalatif. Jadi apapun yang kemudian terhubung dengan aktor dan partai ya dalam pusaran kontestasi elektoral pasti dikaitkan ya dengan banyak hal. Terutama misalnya kalau belakangan muncul ya ragam pemberitaan yang menyangkut individu partai politik. Ya ini kan wilayah yang terbuka, persepsi yang terbangun yang terbuka. Sekalipun tentu ya, kedalaman satu kasus ya menyangkut misalnya individu, sebut aja misalnya Pak Menteri Pertanian, ataupun misalnya kemarin Menteri Komunikasi dan Informatika. Ya. Itu tentu harus didalami sekalipun kita memahami bahwa konstruksi hukum itu adalah wilayah yang harus kemudian dilakukan pembuktian dan lain sebagainya, ya itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain tentu juga ini terhubung dengan politik yang banyak terhubung dengan persepsi. Nah dalam kajian kami ya komunikasi politik ya memang fase krusial ya, fase seperti misalnya proses kandidasi, proses nanti kampanye, proses nanti conviction, atau orang mempertimbangkan sebelum hari H pencoblosan, itu adalah fase-fase krusial dalam konteks manajemen isu dan manajemen konflik. Nah, kalau Mas Bayu tanya bahwa apakah kemudian persepsi publik selalu akan terkait dengan rivalitas, ya itu tidak bisa dinafikan bahwa bandul politik elektoral itu kemudian masuk ya dalam pusaran diskursus publik terutama yang menyangkut isu-isu aktor maupun partai yang akan bertarung di 2024. Begitu Mas Bayu. Oke, nggak bisa dihindarkan bahwa ini kemudian akan terhubung dengan politis. Mas Zainur Rohman, saya tahu Pukat UGM banyak tahu informasi-informasi di belakang layar sebetulnya. Kalau di Kementerian Pertanian sendiri, sebenarnya memang kasus-kasus seperti ini kita masih di dalam penyelidikan, jadi kita belum tahu ini kasusnya seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah penyidikan baru agak sedikit dibuka oleh KPK.
Kita belum tahu, tetapi apakah di Kementerian Pertanian ini juga murni kasus korupsi ini ada? Bahwa kemudian persepsinya terbangun sebagai dihubungkan dengan politik, ya kita bisa mengerti lah. Mas Gun tadi sudah memberikan analisanya. Tapi ini murni kasusnya. Paling tidak yang Pukat tahu lah, Mas Zainur. Ya, Mas Bayu, kalau kita ikuti perjalanan informasi kasus ini ya, saya sih melihat ini kasus yang terkait dengan anggaran di internal kementerian, gitu ya. Kalau dari modus kasus-kasus di berbagai kementerian tuh biasanya kan tidak jauh-jauh dari pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, kuota ekspor impor, atau juga pengisian jabatan publik. Tetapi sepertinya yang terjadi di Kementerian Pertanian, meskipun KPK belum mengumumkan, ini agak berbeda, Mas Bayu. Ada informasi ini adalah kasus terkait dengan gratifikasi dan juga kemungkinan kerugian keuangan negara yang bisa dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pengumpulan sejumlah dana secara reguler untuk kepentingan seorang pejabat begitu. Nah, ini kan pengumpulan dana ini membebani bagi para birokrat di internal kementerian. Kalau pengumpulan dana itu kemudian diwajibkan kepada para pejabat di internal kementerian, mereka tentu akan mencari sumber untuk menyetor. Nah, sumber itu kemungkinan juga akan dicari dari cara-cara yang tidak sah. Biasanya adalah mengotak-atik anggaran di internal, kemudian pelaporan perjalanan secara fiktif, atau juga menerima pemberian dari para penyedia barang dan jasa, Mas Bayu. Nah, saya percaya kalau KPK sudah masuk menginjak satu kasus di kementerian bahkan yang sudah diperiksa jumlahnya sangat banyak, saya percaya kasusnya solid, Mas Bayu. Nah, ini soal apakah kasus ini ada atau tidak ada dengan kaitan politik, tentu itu menurut saya adalah soal yang lain. Tetapi kalau dari sisi kasusnya sendiri, saya percaya KPK pegang alat bukti. Memang saat ini masih di tahap penyelidikan. Kalau di dalam KUHP penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dan dapat atau tidaknya dilanjutkan di proses penyidikan. Tetapi kalau di KPK itu kan selangkah lebih maju. Mungkin Pak Saud nanti bisa jelaskan. Nah, jadi saya melihat memang kalau dari sisi kasusnya, saya pikir itu tidak akan terlalu repot bagi KPK untuk bisa membuktikan bahwa kasus ini memang kasus yang secara hukum ada alat buktinya, bisa dipertanggungjawabkan di depan persidangan sehingga nanti bisa dilakukan proses penuntutan. Nah, kalau soal apakah ini kemudian politik atau non politik, silakan ya teman-teman yang bergerak menganalisis dari sisi politik itu bisa melakukannya. Tapi bagi saya sih sebenarnya tidak ada soal, Mas Bayu. Apakah itu kemudian adalah pesanan atau bahkan kriminalisasi atau tidak, itu bisa dibuktikan menurut saya dengan beberapa hal. Yang pertama, apakah ada alat bukti yang kuat atau tidak. Yang kedua, apakah kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sejak lama diketahui tetapi baru diproses sekarang? Maka jika seperti itu, maka itu kemungkinan terkait dengan politik. Atau yang ketiga, kalau aparat penegak hukum memiliki alat bukti keterlibatan pihak-pihak lain yang sedang berada di kekuasaan tetapi berasal dari partai politik yang berbeda, ketika itu tidak diproses, maka itu kemudian ada yang disebut dengan tebang pilih, maka itu bisa disebut sebagai politisasi. Tetapi selama ada alat bukti yang kuat gitu ya, saya sih lebih suka semuanya saling buka, Mas Bayu, daripada mereka saling menutupi gitu ya. Nah, atau yang kedua, inilah kalau memang benar ini ada unsur politiknya, inilah pentingnya adanya pengimbang di pemerintahan, tidak semuanya berada di dalam. Kalau ada yang mengimbangi kan setidak-tidaknya yang mengimbangi ini pertama bisa saja akan diserang oleh yang sedang di dalam. Atau yang kedua, yang mengimbangi yang di luar itu kan akan melakukan pengawasan terhadap mereka yang ada di dalam. Ya, daripada mereka saling tutup, lebih baik saling bongkar, Mas Bayu. Nah, terbayang kita sekarang mengenai kasusnya dari Pukat UGM, terutama Mas Zainur Rohman. Dan kasus ini kita yakini sampai saat ini, tentunya kalau KPK sudah seperti saat ini memeriksa banyak kasus, memeriksa banyak saksi, ini solid. Lepas dari ini politis atau tidak, saya rasa angle atau cara berpikir Pukat bahwa kasus korupsi harus terus dibongkar apapun alasannya, kita bisa pahami. Nah, saya ke Bang Saud kalau begitu. Memang bisa KPK, ya pengalaman Bang Saud lah ketika memimpin KPK. Ada pesanan-pesanan, kasus tiba-tiba muncul, kok timingnya itu loh Bang Saud bisa saat-saat ini begitu. Ini kan jadi kayak pressure.
izinkan saya kemudian merasakan kebatinannya kita publik kemudian susah kita persepsi yang seperti Mas Gun katakan nggak menghubungkannya dengan politis. Kalaupun hari ini saya meyakini kasusnya pasti solid nih, pasti ada kasus korupsinya, kita tinggal dengar gitu. Bang Saud, memang timingnya bisa diatur dan yang ngatur ini bisa orang lain di luar KPK. Bang Saud. Ya, jadi memberantas korupsi itu memang kita harus bawa semua teori masuk di dalamnya. Teori manajemen, teori politik, karena kan ini kan extraordinary crime, crime yang luar biasa. Bahkan ada di dalam terminologi tahun 2011 itu yang disebutnya political expert person, ya, orang-orang politik yang punya potensi untuk kemudian melakukan isu transaksional. Jadi kita harus membawa semua teori ke dalam ini, jangan mengabaikan teori yang lain. Jadi makanya ketika kalau ingat dulu, Mas Bayu ingat ada kasus Mbak Pau dulu ya, yang Mbak Pau EKTP itu. Ya itu kan kita antisipasi benar itu. Ini jangan sampai masuk ke 2019 baru kita selesaikan. Makanya kita selesaikan benar itu 2018. Jadi kita harus memang ya memang kalau memberantas korupsi di mana ada orang yang high profile person di sana ya pasti noisy, berisik gitu ya. Makanya saya sependapat dengan Mas Jainur tadi, ini kronologisnya gimana ini? Nanti kita bisa lihat nih, ya kan? Kalau sudah lama kenapa baru sekarang? Kalaupun sekarang kenapa biasanya kasusnya itu kan kalau Kementerian Pertanian itu kasus-kasus besar. Itu makanya Menteri Pertanian sebelumnya itu bilang ke kita waktu itu, Pak Saud jagain kita ya. Kalau Pak Saud nggak bisa jaga di sini, patung Pak Saud aja taruh di gedung ini gitu. Jadi gini, sebenarnya KPK itu punya kendali untuk membuat persepsi publik atau siapapun bisa betul-betul fokus pada kasus korupsinya, tidak dibawa kemana-mana. Sebetulnya bisa, begitu ya Bang Saud? Iya, itu saya bilang tadi, kalau sudah mulai kegiatan pesta nasional ini kita harus hati-hati karena bagaimanapun orang akan melihat itu. Karena kan kita bicara Indonesia. Kepercayaan, apalagi di tengah KPK yang sekarang sangat menjunam kayak gini, dewasnya kayak begitu. Dia mengeluarkan angka di tahanan gede. Kalau angka di tahanan menyangkut pegawai dia kencang, menyangkut pimpinan dia nggak kencang kan gitu kan. Jadi ini kan semua bagian-bagian yang bisa kita lihat. Kalau dikatakan nggak ada kaitan dengan politik, naif juga kita. Karena memang ada cara sebenarnya kalau memang, apalagi kalau kerugiannya cuma gratifikasi berapa lah itu ya. Jadi maksud saya, apa yang kita lakukan saat ini kalau memang ada buktinya, saya dengar juga partai politik yang mengatakan, dia kalau memang betul ya kita siap mendukung, yang bersangkutan juga siap membuka segalanya ya. Ini kan terlihat bahwa ada niat baik dari tersangka gitu. Justru kita jadi melihat niat lainnya atau niat jahatnya dari penyidik kan gitu ya. Kita melihatnya di situ gitu. Mens reanya itu justru kenapa case ini diangkat di tengah case yang seperti ini wajar kalau dipertanyakan. Tadi Mas Gun sudah bilang, makanya kan teori, jangan bawa satu teori kalau ke KPK itu. Saya ke KPK itu teori kompleksiti aja saya bawa. Semua teori, sehingga kita lebih hati-hati. Nah kalau umpamanya katakan yang bersangkutan ada gratifikasi, itu kan 18 tahun daluarsanya. Ya dulu nanti kemudian selesai pemilu udah. Jadi ini saya katakan kembali lagi, agak naif kalau kita katakan ini tidak ada kaitan dengan politik. Itu kesimpulan saya Mas Bayu. Ya, oke. Mas Gun, Anda setuju dengan Bang Saud nih, mantan pimpinan KPK soalnya. Jadi agak sulit bahwa ini nggak ada by design. Ada akan pengaruhnya, paling tidak bagi Nasdem yang kader-kadernya di kementerian sekarang berurusan dengan kasus korupsi, satu di Kejaksaan Agung, satu di KPK. Bagaimana kita melihat ini, Mas Gun? Ini betul-betul solid kasusnya memang ada, tetapi persepsi publik seperti ini, di tengah seperti ini kan bagi saya, kalau saya membayangkan diri sebagai Nasdem, ini merugikan sekali sebetulnya. Dan harusnya ini kan, kalau kata Bang Saud tadi, bisa dihindari sebetulnya. Kasus ini sebenarnya kan sudah lama. Kalau kasusnya solid dan sudah cukup kuat, bisa diatur waktunya agar tidak memunculkan persepsi yang dekat dengan Pilpres. Mas Gun. Iya,
Ya, Mas Bayu, itu ada satu terminologi menarik dalam komunikasi politik itu ya, namanya CPM atau Communicational Privacy Management. Tadi persis seperti bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bang Saud dan juga Mas Jainur Rahman ya, bahwa KPK bicara soal timing kapan misalnya memanage komunikasi ke publik, termasuk dalam konteks misalnya satu kasus hukum. Dan itu proses itu pasti akan bergulir menjadi satu wilayah perbincangan yang liar, itu pasti harus dimitigasi kan. Termasuk misalnya memasuki satu fase di mana 2023 itu kan bentar lagi proses kandidasi selesai, Oktober November masa kampanye. Maka kemudian orang akan melakukan yang disebutkan politik asosiatif ya, mengasosiasikan satu tindakan baik itu di wilayah hukum maupun politis itu dengan konteks situasi yang sedang berkembang. Sebut aja orang bisa mengidentifikasi ini sebagai political pressure ya, atau tekanan politik. Nah ini yang kemudian harus dijelaskan secara ajak. Halo Mas Gun. Tampaknya sinyalnya sedikit terganggu, tetapi nanti kita sambung lagi. Ya, melalui pembuktian-pembuktian di wilayah. Jangan sampai kemudian begini, ya saya agak khawatir kemudian ada kesan yang menguat kalau kemudian institusi KPK itu kemudian bisa tadi apa namanya ada proses politik dari kekuatan di luar yang kemudian memanfaatkan momentum ya untuk kemudian bukan hanya semata-mata kasus hukum nanti, tapi bisa menjadi political pressure bagi kekuatan tertentu begitu. Nah ini yang kemudian satu hal yang makanya tadi saya mencermati betul apa yang disampaikan oleh Bang Saud, misalnya kayak kasus IKTP, bagaimana misalnya timingnya bisa diselesaikan sebelum memasuki tahun 2019 misalnya. Ini proses yang tentu mitigasi penting ya dalam konteks penegakan hukum. Jadi hukum tidak bisa dilepaskan ya dari atmosfer politik yang tentu berkelindan. Nah konteks itulah yang menurut saya terhubung dengan dua hal Mas Bayu ya. Pertama itu wilayah tentu framing ya, pemberitaan media yang kemudian pasti akan berkelindan dengan isu hukum. Ya, makanya kemudian harus dimitigasi apakah ini kemudian lebih kental muatan politiknya atau sebenarnya murni penegakan hukum. Nah ini kan satu hal yang harus dimitigasi sejak awal oleh institusi seperti KPK ya. Yang kemudian yang kedua adalah soal bagaimana misalnya FCR atau finding, conclusion, recommendation atas kasus-kasus hukum ini berujung di mana. Nah ini kan butuh yang disebut evidence base atau basis-basis data, basis bukti yang kemudian lebih kuat dibanding kemudian wilayah persepsi yang mungkin saja kemudian semua orang bisa memiliki tafsir atau memiliki makna yang berbeda-beda. Ini disebutkan makna polisemik ya. Suatu hal itu bisa ditafsiri, bisa dimaknai berbeda-beda. Nah, secara politik ya tentu ini merugikan Partai Nasdem ya. Ya, secara politik ya. Kenapa? Karena kan ini terhubung dengan momentum yang sangat menentukan baik untuk elektabilitas partai maupun untuk komunikasi politik ya, bicara soal negosiasi-negosiasi Partai Nasdem, konteksnya adalah Pilpres karena ini kan fase krusial jelang Oktober, terutama fase akhir kandidasi pengusungan capres-cawapres begitu. Oke, baik, nanti kita sambung bagaimana kemudian Nasdem harus bersikap dengan hal semacam ini ya, Mas Gun. Ingatkan saya kalau saya lupa nanti bertanya mengenai itu atau Anda silahkan saja menyampaikan. Mas Zainur, sedikit saja. Oke, kasus ini kita harapkan betul-betul solid. Indikasinya sudah terasa, gitu. Nggak mungkin KPK, kalaupun timingnya harus sekarang, itu berarti kan harus mahal kalau sampai tidak solid kasus ini diangkat pada saat ini. Apa yang menurut Anda, Mas Zainur, atau Pukat harus lakukan oleh KPK, walaupun KPK sekarang mengatakan, enggak, ini enggak ada hubungan sama politis, 2 atau 3 kali sudah di media, tapi agak sulit persepsi ini tidak terbangun bahwa ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Tapi kemudian kita bisa berharap apa bahwa kasus ini selain solid, apa yang bisa membuat kita berpikir bahwa iya, ini benar-benar memang harus sekarang waktunya dimunculkan. Itu apa dalam sebuah kasus korupsi?
Mas Zainur? Saya transparansi dan akuntabilitas, Mas Bayu. KPK kan selama ini berlindung di balik status penyelidikan. Nah, status penyelidikan itu kan memang di situ belum ada tersangkanya begitu ya. Jadi KPK merasa masih punya waktu untuk melakukan pemeriksaan, melengkapi berkas-berkas, dan informasi yang harus disampaikan kepada publik itu terbatas dengan alasan kerahasiaan gitu ya. Agar misalnya para pihak itu tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kalau menurut saya dalam konteks jelang 2024 ada konteks sosial politiknya, maka menurut saya profesionalitas KPK itu sangat dituntut oleh publik. Publik itu nggak bodoh-bodoh amat gitulah, Mas Bayu ya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh KPK adalah cepat ya, tentukan status setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemimpin tertinggi di Kementan, yaitu Menteri Pertanian. Setelah ditentukan status, jika memang ia masuk tahap penyidikan, maka lakukan penyidikan sesegera mungkin, kemudian ajukan di depan meja persidangan. Sehingga di dalam semua proses itu, KPK bisa menyampaikan informasi kepada publik secara transparan. Misalnya apa? Misalnya kasus ini kasus apa sih? Sampai sekarang kan KPK tidak menyampaikan. Yang diduga adalah ini kasus pengumpulan uang untuk setor kepada pejabat gitu ya. Tetapi sampai sekarang KPK tidak lakukan itu gitu ya. Yang kedua, siapa saja yang terlibat, bagaimana modus operandinya, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa pengawasan gagal untuk melakukan pencegahan, apalagi untuk melakukan penindakan dan seterusnya, itu tidak dilakukan, Mas Bayu. Sehingga publik bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh KPK ini, apalagi KPK ini kan tahu kita sedang dalam proses yang jelang 2024. Dan harusnya ini bisa dilakukan oleh KPK sekarang. Sebetulnya apa yang yang kita harapkan seperti analisa Anda ini sebetulnya bisa KPK lakukan, Mas Zainur? Bisa, Mas Bayu, sangat bisa. Jadi menurut saya yang pertama itu tadi ya, segeralah tentukan status gitu ya, status siapapun yang memang terlibat, termasuk status apakah dari penyelidikan sudah benar-benar didapatkan alat bukti untuk bisa naik ke penyidikan dan dapat tersangkanya. Yang kedua adalah sampaikan informasi secara jelas kepada publik begitu ya. Yang ketiga, jangan mengulur-ulur waktu ya, gunakan waktu sebaik mungkin gitu ya. Kenapa? Karena justice delayed, justice denied gitu ya. Keadilan yang ditunda-tunda itu adalah keadilan yang tertolak begitu ya. Artinya ini bisa merugikan banyak pihak begitu ya. Jadi ini perlu perlu proses penanganan perkara yang benar-benar profesional, tidak membuka celah penafsiran bahwa ini diulur-ulur begitu ya. Apalagi dicari timingnya begitu ya, sehingga publik bisa dapat informasi dengan jelas. Itu yang kita harapkan dari KPK untuk proses saat ini. Nah, yang kedua, Mas Bayu, tadi saya katakan bahwa kalau KPK ingin menghindari tuduhan bahwa KPK itu bisa di-remote dari luar, KPK bisa dipesan secara politik dari luar, KPK proses kasus-kasus lain yang sampai sekarang masih tertunggak yang itu terkait dengan politik. Contoh apa? Harun Masiku. Harun Masiku itu kan sangat kuat dugaannya terkait dengan partai dari warna lain begitu ya. Dan itu kan bukan melibatkan Harun Masiku saja, tetapi melibatkan aktor-aktor lain yang itu merupakan juga politisi yang memiliki posisi yang sangat kuat di partai politik lain. Jadi kalau KPK juga proses gitu ya, partai dari kelompok lain, itu publik akan percaya, oh iya KPK tidak pilih-pilih, KPK tidak pandang bulu, KPK tidak bisa di-remote gitu. Itu menurut saya bisa menjadi bukti kepada publik, Mas Bayu, bahwa KPK itu memang independen. Kenapa? Karena KPK itu memang adalah lembaga anti korupsi yang bersifat independen sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam 2019, dan itu juga memang merupakan konsep lembaga anti korupsi di dunia, Mas Bayu. Idealnya memang KPK harus bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, tidak bisa di-remote dari luar, Mas Bayu. Ya, baik. Kita dapat poinnya jelas sekali mengenai apa yang harus dilakukan KPK supaya persepsi publik tidak kemana-mana. Bang Saud, nanti akan saya minta tanggapannya sebagai mantan pimpinan KPK usai jeda. Tetap bersama kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Orang Jepang suka minum Ukon. Bagus buat perokok dan peminum. Ukon itu kunyit baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Gak bisa, darah. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ya, saudara, kami lanjutkan dialog kami berkaitan dengan ada Menteri Kader Partai Nasdem yang juga tersangkut dugaan kasus korupsi dan sekarang sedang ditangani kasusnya oleh KPK. Masih ada Gun-Gun Heryanto, analis politik atau komunikasi politik, Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Sebelum jeda tadi Mas Zainur memberikan analisanya, saya ambil garis bawah tebal, stabilo, kasih tanda petik, KPK harus tidak boleh tebang pilih. Kasus ini ada hubungannya dengan partai tertentu, Nasdem. Ada juga Harun Masiku, yang juga sampai sekarang belum jelas penanganannya, juga terkait dengan sebuah partai politik. Nah, kalau dua-duanya ini dikerjakan oleh KPK sebagai PR oleh KPK untuk pemberantasan korupsi, mungkin saya sebagai publik tidak terlalu punya banyak kesempatan, punya persepsi yang berbeda-beda seperti kata Mas Gun tadi. Bang Saud, Anda setuju analisa dari Mas Zainur tadi?
Bang Saud? Iya, jadi memang saya berpikiran begini, bahwa kalau memang mereka ditugasi dalam arti memang memberantas korupsi secara perform gitu ya, secara berintegritas gitu, tentu tidak akan menimbulkan tanya-tanya. Saya selalu mengatakan, tandanya politicking itu kan kasus gampang dibikin susah, kasus susah dibikin gampang. Ini kan sebenarnya kasus gampang ini kok dibikin susah kayaknya gitu. Ini sederhana banget ini kalau yang betul kasusnya SPJ, di setiap SPJ ngambil uang sekian gitu ya. Itu kan terbukti banget itu easy gitu. Jadi maksud saya kasus gampang dibikin susah, yang susah malah dibikin gampang gitu ya. Itu menunjukkan politikingnya sedang terjadi di sana. Nah oleh sebab itu saya mengatakan kalau memang kita masih mau berpikir bahwa kalau masih mau ya, tapi saya pikir nggak bisa diharap lagi ya sampai nanti presiden barunya muncul lah. Ya, undang-undang KPK yang dikembalikan dan seterusnya. Okay. Nah, kalau kita kembali kepada prosesnya, sekali lagi saya harus menekankan, kalau memang terbukti ada gratifikasi atau apapun bentuknya, apakah itu pasal 2, pasal dan seterusnya, pasal 5, pasal 12 dan seterusnya, itu kita harus bawa ke meja pengadilan, nggak bisa dong favoritism. Tapi pada bagian lain, kita kan memahami bahwa persoalan internal KPK ini kan sudah terbukti bahwa mereka tuh saat ini kacau balau bener gitu. Sudah nggak kayak organisasi penegak hukum, sudah mirip-mirip sekali organisasi politik gitu, menarget politik, ya kan? Jadi sekali lagi kalau kita memang masih mau melakukan penegakan hukum dengan rumus-rumus penegakan hukum, terlebih extraordinary crime ini, ya mereka harus extraordinary hati-hati, extraordinary smart, termasuk yang saya bilang itu. Bila kita 2018 karena 2019 akan pemilu, kasus IKTP itu kita speed up supaya nggak ada kesan-kesan di politicking. Ya. Kenapa Bang Saud mengatakan KPK sekarang lebih ada politis? KPK berkali-kali kita kejar juga bahwa mereka mengatakan kasus ini nggak ada politisnya. Mau di Johnny G. Plate maupun di kemungkinan Syahrul Yassin Limpo. Bang Saud, apa tanda-tanda yang menguatkan itu menurut Bang Saud sebagai mantan orang dalam di KPK? Ya, kita kan tahu mereka sekarang di bawah partai politik yang mana. Kan sudah ada bukti-bukti dia ketemu dengan bilateral dengan seorang pimpinan parpol. Kan itu udah menunjukkan bukti-bukti itu nggak bisa kita hilangkan begitu saja bukti-bukti itu. Ya kan? Bahkan ada videonya. Kemudian kita lihat juga kalau kita kaitkan dengan kasus yang lebih spesifik. Tadi Mas Jainur sudah nyebut soal soal kasus Harun Masiku. Terus kemudian kasus yang terkait dengan bansos itu kan sudah ada nama satu yang sebenarnya sudah bisa ditersangkakan, terkaitkan juga dengan politiknya partai politiknya yang terkait dengan Harun Masiku. Semua kasus-kasus itu kan udah diperiksa Dewas mengatakan nggak terbukti, Bang Saud. Ya itu samanya saya bilang tidak terbukti itu apa? Jangan-jangan hanya seperti ketika dia nanya sama saya, Pak Saud dapat bukti dari mana? Bukti saya C3. Media, tapi kalau media nggak benar kan pasti orang protes. Jangan katakan unsur media karena saya dapat informasi media, saya nggak ketemu langsung di SDM, saya dikatakan bahwa informasi saya tidak valid. Ya tugas dia untuk mencari informasi kebenarannya. Jadi sekali lagi, kalau memang dikatakan ini tidak ada kaitan dengan politik, bukti-bukti menunjukkan dia sudah diremut kok. Iya kan? Sudah jelas itu, kita nggak bisa menafikan lagi. Ada banyak yang favoritism di sana. Bahkan dia sudah seperti merasa seperti I am the law gitu. Jadi dia bisa melakukan apa saja, kemudian Dewasnya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu, Mas. Oke. Baik. Terbayang sekarang kalau bicara dengan Bang Saud itu, saya selalu mendapatkan kesan ada KPK sekarang sudah agak sedikit berbeda dan saya mengerti mengapa posisi-posisi itu selalu disampaikan oleh Bang Saud. Saya ke Mas Gun sedikit. Mas Gun, selain KPK yang menjadi perhatian publik sekarang adalah selalu mengatakan bolehlah kepada partai politik yang sekarang sedang berkuasa atau kepada pemerintah yang sekarang sedang berkuasa bahwa ini by design kayaknya memang disengaja begitu. Nah, kira-kira itu kan obrolan kalau sambil ngopi dengan teman-teman, waduh kemarin Kominfo, sekarang Kementan, mungkin berikutnya adalah Kementerian KLH dan K, gitu, ya kan, kira-kira begitu tuh bayangan kita. Artinya harus ada yang menjawab juga pemerintah berkaitan dengan ini secara analitis Anda sebagai komunikasi politik, Mas Gun menurut Anda, atau juga Nasdemnya juga harus menjawab ini?
menurut Anda, Mas Gun? Jadi gini Mas Bayu ya, pertama menurut saya yang paling penting juga itu adalah role model dari pernyataan-pernyataan publik yang berpotensi untuk kemudian menjadi masalah. Contoh misalnya, saya termasuk yang mengkritik ya ketika misalnya penggunaan diksi cawe-cawe begitu ya, karena itu contoh misalnya itu bisa kemudian diinterpretasi dengan liar ya. Meskipun ya tentu ya sudah ada semacam klarifikasi ya bahwa itu adalah dalam konteks politik kenegaraan, tetapi kemudian kan seperti tindakan itu seperti sekuensial. Jadi ada satu pernyataan muncul di satu konteks ya, dan kalau tidak cepat proses memberi semacam klarifikasi, itu pernyataan akan menjadi equivocal communications ya, komunikasi itu kemudian menjadi satu hal yang multi interpretasi. Nah itu yang kemudian sempat muncul pada saat Pak Presiden misalnya menggunakan kata cawe-cawe begitu ya, dan saya kira bukan di situ poin saya. Politik istana, politik pemerintah dalam realitas kontestasi elektoral menurut saya memang harus jauh lebih hati-hati ya. Kenapa? Karena langkah-langkah strategis pemerintah terutama oleh aktor-aktor penting seperti presiden dan circle-nya itu akan kemudian menjadi semacam asupan ya bagi ragam pemberitaan, ragam diskursus publik yang kemudian kalau semakin sering ya menggunakan semacam tindakan simbolik ya, bukan hanya kata-kata, seperti tindakan simbolik yang lebih dekat pada salah satu misalnya capres begitu ya. Nah itu akan kemudian diinterpretasi bahwa bandul politik istana kemana, dan itu kemudian kurang memberi misalnya semacam apresiasi pada atau sebut aja proporsi yang seimbang misalnya dengan kelompok lain. Nah, hal seperti ini kan bisa kemudian memantik yang disebut dengan interpretasi publik ya, bahwa ada semacam arah atau bandul politik yang mengarah pada satu kekuatan dan tidak pada kekuatan lain. Nah, Pak Presiden tentu harus berdiri di atas semua kelompok, harus berdiri di atas semua kandidat, termasuk menurut saya dalam konteks ini adalah peran pemerintah ya saat ini dan ke depan, terutama di menjelang 14 Februari 2024. Kalau soal partai ya seperti Partai Nasdem ataupun partai-partai lain ketika diterpa isu dalam konteks misalnya yang terhubung dengan atau berpotensi menjadi krisis ya institusi, itu pasti kan mereka akan mengelolanya, dan ini bagian menurut saya standar dalam protokol komunikasi ya. Protokol komunikasi itu kan ada 12 standar. Salah satunya adalah bagaimana misalnya memanage isu yang berpotensi mengarah pada krisis komunikasi. Kira-kira begitu Mas Bayu ya. Ini pasti dilakukan oleh Partai Nasdem ya, dan juga partai-partai lain yang bersiap akan tadi bahasa Mas Zainur itu saling serang, terutama bukan hanya di wilayah politik saja, melainkan juga di wilayah hukum begitu. Oke. Kita dapat poinnya, dan saya garis bawahi menarik Mas Gun mengatakan pemerintah harus juga berhati-hati dalam berkomunikasi, karena Pilpres ini semua akan bisa punya persepsi yang berbeda setiap langkah, setiap ucapan dari pemerintah, apalagi tokoh-tokohnya, spokesperson-nya lah, sampai ke presiden. Mas Zainur, koreksi saya, ini kita kembali ke kasus di Kementerian Pertanian yang sekarang sedang diselidiki oleh KPK. Sejauh ini sudah ada Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta yang sudah diperiksa. Ini petinggi-petinggi ini di Kementerian Pertanian. Pak Menterinya juga sudah diperiksa hari Senin kemarin. Tapi seberapa besar kemungkinan dengan dugaan kita ini kasus berkaitan dengan anggaran, gratifikasi, pengumpulan dana untuk pejabat, akan menyeret, akan menjadikan tersangka? Saya memudahkan saja biar langsung Pak Menteri Pertanian saat ini akan bisa menjadi tersangka. Karena membaca dari analisa Bang Saud, kalau ia ini semacam sudah disetir, ini kan bisa terus digoreng, dimainkan panjang, kali lebar, nggak ketahuan kapan tersangkanya, ditunda dulu, nanti kemudian muncul lagi, kalau boleh saya menebak begitu.
sehingga kemudian buruk terus bagi sebuah partai politik, ujung-ujungnya nanti ke Pilpres dan lain-lain. Nah, sampai sejauh mana, Mas Zainur? Ini saya mengerti bahwa ini harus cepat sebetulnya, cepat umumkan sehingga kemudian tidak dimain-mainkan sampai begitu panjang isu-isu seperti ini. Mas Zainur. Ya, Mas Bayu, tentu kalau kita perhatikan dari informasi yang disampaikan oleh KPK dengan sangat terbatas itu memang sepertinya ini ada beberapa pejabat ya di internal Kementerian Pertanian tadi sudah disebut Sekjen, ada direktur. Nah, direktur ini kan yang Mas Bayu sebut tadi adalah orang kepercayaan dari Pak Menteri yang dibawa dari Sulawesi Selatan begitu ya. Tadinya adalah pegawai di Pemprov Sulsel, kemudian masuk ke Kementerian Pertanian. Itu masih baru ya di tahun 2019 gitu. Nah, kalau pertanyaannya ini apakah akan sampai puncaknya, ya menurut saya memang justru itulah yang ditarget oleh KPK berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Sepertinya justru KPK ingin melihat apakah Menteri Pertanian ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena terlibat misalnya menerima aliran-aliran dana itu. Saya melihatnya justru memang tujuan utama dari KPK adalah Menteri Pertaniannya. Apakah KPK akan dapat untuk menjerat Menteri Pertanian dengan alat-alat bukti yang sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan di depan persidangan atau tidak? Ya, kita tunggu waktu. Nah, maksud kita adalah kita menunggu waktunya itu jangan terlalu lama karena ini kasus juga sebenarnya bukan kasus baru-baru amat. Kalau KPK mengatakan ini sudah diproses penyelidikan dari awal tahun 2023 dari bulan Januari, tetapi kan KPK juga menyampaikan bahwa kasus ini adalah dugaan pengumpulan dana setoran kepada pejabat dari tahun 2019. Artinya ini seharusnya sudah bisa dilakukan oleh KPK di jauh-jauh hari, atau yang kedua setidak-tidaknya jangan buying time kemudian membuka ruang-ruang spekulasi. Nah, tadi soal bagaimana perspektif dari eksternal, menurut saya itu justru Mas Bayu sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Dari zaman dulu publik tidak pernah mempermasalahkan sebenarnya gitu ya. Kalau ada seorang politisi, pejabat publik itu dijerat oleh KPK bahkan misalnya bersamaan dengan satu momen-momen politik tertentu. Kenapa? Karena publik percaya gitu ya terhadap independensi KPK. Publik melihat KPK tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, dan bisa dilihat oleh publik KPK hajar semua kalau memang ada alat bukti yang menunjukkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mereka. Nah, saat ini KPK redup kepercayaan publik terhadap KPK dimulai dari revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 19. Ya, Undang-Undang 19 itu sangat mereduksi derajat independensi KPK di semua sisi. Termasuk kalau dari tadi dibahas Dewas, ingat Dewan Pengawas KPK itu untuk pertama kali, ya itu yang sekarang menjabat, itu adalah orang pilihan presiden sendiri tanpa panitia seleksi. Artinya tidak ada independensi secara desain di mereka. Secara personal kita admire mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang selama ini punya rekam jejak begitu ya. Tetapi secara prosedur pengangkatannya saja sudah tidak independen kok. Nah, sehingga kalau sudah tidak independen dari sisi pengangkatan, kita tidak bisa mengandalkan Dewan Pengawas untuk menjaga independensi KPK agar tidak di-remote oleh eksternal. Yang kedua, dari konfigurasi pimpinan KPK yang sekarang, ini kan pimpinan-pimpinan KPK yang selalu ada catatan publik. Bahkan sudah satu mengundurkan diri karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, bahkan diduga melakukan tindak pidana yang sayangnya sampai sekarang juga tidak diproses oleh aparat penegak hukum manapun. Itu artinya memang ada problem serius di internal KPK. Oleh karena itu, karena KPK-nya sudah berkurang derajat independensinya, ya perilaku perbuatan-perbuatan internalnya juga tidak bisa dipercaya oleh publik 100%, kemudian timbul persepsi-persepsi dari eksternal terhadap proses-proses hukum yang sekarang sedang berlangsung. Sehingga menurut saya ke depan seharusnya jika memang Indonesia ingin punya badan anti korupsi yang bersifat independen, harus dikembalikan independensinya seperti yang dulu. Dan itu yang seperti itu bisa disuarakan, Mas Bayu, dari pihak-pihak yang merasa sebagai korban seperti Nasdem ini. Nasdem kan punya anggota DPR, ya, suarakan di Komisi 3 gitu ya agar KPK ini bisa independen. Atau anggota DPR Nasdem di Komisi 3 juga bisa meminta akuntabilitas kepada Jaksa Agung dalam proses penanganan Pak Joni G Plate atau dalam proses penanganan
mantan kepada KPK begitu ya. Dan mereka juga dapat mendesain ke depan KPK agar seindependen mungkin. Jangan sampai ada anasir-anasir dari eksternal yang dapat mempengaruhi independensi KPK sehingga KPK bisa digunakan sebagai alat permainan politik. Nah, menurut saya itulah indahnya ada pengimbang, Mas Bayu. Jangan di dalam semua. Kalau di dalam semua publik gelap, nggak bisa melihat begitu kan. Kita paham kok bahwa memang ada keresahan-keresahan ya di pihak-pihak yang berada di eksternal pemerintah, khawatir dikerjai oleh alat-alat penegak hukum. Kita tahu itu. Tapi yang menurut saya dua yang saya catat. Yang pertama, jangan sekali-kali melakukan korupsi. Udah, kalau tidak korupsi tidak ada celah lagi, Mas Bayu. Ya. Yang kedua, ini seharusnya menjadi kesadaran bagi semua politisi bahwa kekuasaan itu sementara, tidak ada yang abadi. Semua itu temporer, Mas Bayu. Roda itu berputar. Sekarang berkuasa, besok bisa di luar gitu ya. Sehingga sekarang oke, bisa aman. Tetapi ingat, tindak pidana korupsi itu bisa diproses kapanpun dengan daluarsa 18 tahun gitu ya. Ya kalau memang ingin selamat dunia akhirat, ya jangan sekali-kali lakukan korupsi dan sadari betul bahwa semua bisa diproses suatu hari. Kalau mau semuanya fair, dengan permainan yang adil, maka semua non-partisan, bipartis semua ya, di atas kepentingan partai politik, buatlah lembaga anti korupsi yang bersifat independen. Kembalikan independensi KPK. Orang semua yang di luar sekarang juga dulu juga sepakat kok dengan revisi Undang-Undang KPK. Sekarang baru merasa menjadi korban. Ya kalau saya sih, saya sangat ingat betapa pedihnya kita yang selama ini bergerak di bidang anti korupsi, betapa Undang-Undang 19 itu mempreteli independensi KPK, Mas Bayu. Ya, oke. Sudah dapat betul poin-poinnya berkaitan dengan kasus ini. Tapi saya ingin berikan kesempatan terakhir sebelum kita tutup. Bang Saud, profesionalisme independensi KPK pada saat ini, masih kita bisa berharap, paling tidak untuk kasus di Kementerian Pertanian ini, sehingga kemudian tidak ada persepsi yang lain, betul-betul kasus korupsi. Bang Saud. Ya, mereka harus buktikan itu ya. Harus buktikan bahwa mereka tidak politicking, mereka perform, mereka sesuai dengan azas-azas pemberantasan korupsi dan seterusnya, transparan, akuntabel, tidak konflik of interest. Kan tiga-tiga hal ini mewarnai pikiran mereka, keadaan di dalam. Nah, oleh sebab itu berikutnya adalah bagaimana kita yang berada di luar ini, civil society, ya harus mengawasi ini nih. Makanya ketika kemarin kasus yang pertama itu yang menyangkut Nasdem, kan saya gambar sendiri semua kasusnya. Ternyata ada dari awal saya udah curiga ini pasti yang perusahaan ini sebagai konsorsium harus diambil. Makanya saya ke Komisi 3 waktu itu. Ya kan, ini nggak benar ini, jangan memihak begini satu sisi. Nah, kemudian belakangan ini jadi tersangka. Yang di situ juga banyak hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa teori-teori beneficial ownership dan berikutnya ya, dan hal-hal lain yang membuat kita makin yakin gitu. Kalau mereka yakin beneficial ownership, seharusnya sejak awal itu sudah ditersangkakan, walaupun kasusnya di kejaksaan ya. Tapi maksud saya adalah bahwa bagaimana kita bisa melakukan ini, keadilan yang akan datang dan semua pihak-pihak yang terlibat terkait dengan ini harus diselesaikan. Ya harus diselesaikan, jangan favoritism, jangan memilih sesuatu terus kemudian menyingkirkan yang mereka ada konflik of interest di sana. Nah, itu mereka harus buktikan bahwa mereka tidak politicking. Tapi nyatanya kan sampai hari ini yang kita lihat itu sangat maksimal politikingnya. Ya kan, masa kita harus nyebutin 1 sampai 100 sih? Ya kan, Harun Masiku, kasus kemudian yang cerita-cerita geledah di kantor DPP, terus kemudian kasus yang barang bukti hilang di Kalimantan, ya kan, 1 truk barang bukti hilang itu gila itu, ya kan, terus kemudian apa lagi, Mas Yainur hafal itu lebih 100 kali, itu. Jadi maksud saya jangan dibilang ini tidak, kita punya fakta bahwa mereka itu sekarang favoritism. Kalau kita nggak mau bilang politicking lah gitu ya, memilih kasus gitu. Jadi ya udah, saya bilang udah kita biarin lah, pilih presiden yang benar, nanti undang-undang KPK kita kembaliin. Oke, sebagai sebuah harapan bagaimana kemudian perang terhadap korupsi nanti masih akan terus berjalan. Saya sebagai publik masih senang bisa berbincang terus dengan Bang Saud, Mas Zainur Rohman, dan juga Mas Gun Herianto untuk mengingatkan semua pihak. Sebetulnya tidak ada jalan sebetulnya untuk korupsi dan kita sedang menuju terus ke sana sebagai sebuah optimisme. Walaupun kecil tapi cahayanya masih ada di ujung lorong sana. Bang Saud terima kasih, Bang Zainur terima kasih, Mas Gun terima kasih, kita pantau terus
situasi di Kementan yang sekarang sedang ditangani KPK. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Ya, itu dialog kami pada pagi hari ini. Kita masih akan terus pantau situasi KPK yang terus akan menyelidiki dan mungkin akan naik nanti ke penyidikan kasus di Kementerian Pertanian. Kami jeda dan sebentar lagi Valentina Sitorus akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Banyak juga dari kasus hukum dan HAM. Polda Jawa Barat mengambil alih penanganan tersangka AKP dengan inisial SW, ex-Kapolsek Mundu, dalam kasus penipuan dan penggelapan penerimaan Bintara Polri 2021. Korbannya seorang penjual bubur. Selengkapnya sesaat lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Hasil ujian membuat bangga. Saatnya liburan bersama keluarga. Bikin memori bareng yang tercinta, seru-seruan di desa wisata. Nikmati keragaman kuliner Nusantara, dan jangan lupa beli produk kreatif lokal. Dapatkan pengalaman lebih banyak di Indonesia aja. Oh, wonderful Indonesia. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Barangtiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara Polda Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo menerangkan peran SW menjadi perantara yang mengenalkan tersangka NY dengan korban.
Wahidin yang merupakan tukang bubur. SW juga yang meminta uang ratusan juta kepada korban dan menyuruhnya untuk membayarkan ke tersangka NY. Selama proses setoran uang senilai 310 juta rupiah, SW juga terbukti pernah menerima atau mengambil uang setoran dari korban Wahidin senilai 10 juta rupiah. Selama proses pemeriksaan, SW dimutasi dari jabatan Wakasat Binmas Polresta Cirebon ke bagian Pama Polda Jabar. SW nantinya juga akan menjalani sidang etik. Jadi terkait dengan SW ini memang walaupun dalam konstruksi kejadiannya bahwa SW ini sebagai perantara terhadap tersangka N, namun karena memang juga ada kesalahan dan memenuhi unsur pidana juga terhadap saudara SW juga dilakukan penindakan tindak pidananya. Nah kemudian karena yang bersangkutan yang merupakan polisi aktif dilakukan juga kode etik, sehingga saat ini sekarang ditempatkan pada tempat khusus di Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi melakukan gelar perkara kasus penipuan penerimaan Bintara 2021. Polisi pun menghadirkan tersangka NY. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti sejumlah nota atau kwitansi bukti setoran Wahidin kepada NY. Dari keterangan NY, polisi mendapati bukti keterlibatan Oknum Polri mantan Kapolsek Mundu AKP SW. SW disebut sebagai perantara yang mengenalkan korban dengan NY. Barang bukti yang kami amankan yaitu beberapa lembar kwitansi dan bukti transfer bank. Adapun saksi-saksi jumlah saksi 5 orang dengan kerugian sebesar 310 juta rupiah. Kita tanyakan informasi lebih lanjut soal kasus ini kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, perantara NY ini kan sudah menjadi tersangka. Lalu bagaimana dengan AKP SW, mantan Kapolsek Mundu yang apakah sudah jadi tersangka dan sudah ditahankah hingga saat ini? Ya baik Valen di studio dan juga selamat pagi saudara. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyampaikan kepada sejumlah awak media yang hadir pada gelar perkara kemarin termasuk Kompas TV menghadiri pada awal hingga akhir acara tersebut bahwa AKP SW mantan Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh SW dan juga NY, salah satu oknum Mabes Polri di Jakarta. Dan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pasal yang sama, yakni 372 dan juga 378 Junto 55 tentang penggelapan dan juga penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan kami ingin mereview sedikit kepada Anda, Valen dan juga saudara, bahwa kasus ini sangat cepat tertangani setelah sampai Polres Cirebon Kota. Karena apa? Karena pada tahun 2021 pada saat korban melaporkan kejadian ini di Polsek Mundu, yang juga pada saat itu SW sebagai Kapolseknya itu mendapatkan laporan gantung atau istilah Polres Cirebon Kota tidak berprogres dengan baik. Sehingga September 2022 ditarik oleh Polres Cirebon Kota dan langsung dilakukan penanganan secara mendalam. 3 kali Polres Cirebon Kota melakukan pemanggilan terhadap NY, tapi tidak digubris, tidak kooperatif, dan juga tidak dilakukan tidak mendatangi panggilan tersebut oleh saudara NY. Kemudian menaikkan status menjadi penyidikan dan juga dilakukan pemanggilan 2 kali mangkir. Dan pada akhirnya pada Sabtu kemarin kami terus berhubungan dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota dan juga Kapolres Cirebon Kota AKBP Arik Indra Setanu. Malam itu juga pada tanggal 17 Juni 2023 pada hari Sabtu dibawa atau ditangkap NY di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada Minggu pagi Polres Cirebon Kota langsung melakukan gelar perkara secara internal dan melakukan konfrontir berbagai macam alat bukti dan keterangan, dan disimpulkan bahwa memang NY terbukti secara resmi dengan berbagai macam alat bukti sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan yang korbannya adalah Wahidin, salah satu tukang bubur di Kabupaten Cirebon.
saat itu juga ternyata pengakuan-pengakuan NY itu mengarah kepada satu orang, yakni SW, yang juga adalah mantan Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota tahun 2021 dan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun karena kasus ini menyita perhatian publik dan juga cukup intensitasnya sangat besar, sehingga akhirnya Kapolda Jawa Barat menginstruksikan agar SW ditarik penanganannya kepada Polda Jawa Barat, dan saat ini sudah ditangkap. Bahkan informasi yang kami dapati bahwa SW sudah dibawa ke Polda Jawa Barat, dimutasikan dari jabatan sebelumnya Wakasat Bimas Polresta Cirebon menjadi PAMA di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan kasus. Karena beliau, atau maksud kami, karena AKP SW ini dinyatakan sebagai Kapolri, maksud kami masih bertugas sebagai Polri aktif, sehingga akhirnya langsung ditarik ke Polda Jawa Barat untuk melakukan penanganan-penanganan. Dan Kapolda Jawa Barat memastikan bahwa akan melakukan pemeriksaan secara intensif dan akan fokus terhadap kasus ini karena dipastikan rekrutmen Polri itu bersih dari hal-hal yang dilakukan seperti ini. Valen. Iya, Syahri, itu tadi dari sisi tersangka ya. Kemudian kalau dari sisi korban, ini kan berencana melaporkan kasus ini dan meminta perlindungan dari LPSK begitu. Adakah informasi lanjutan soal hal ini? Betul, Valen. Sejak kasus ini mencuat, menurut kesaksian dari Wahidin, korban dan juga kuasa hukumnya, menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa kali telepon misterius atau nomor telepon yang belum ada namanya, itu meminta kepada Wahidin agar kasus ini dihentikan dan untuk dicabut perkaranya. Namun Wahidin juga tidak menyebutkan kepada kami siapa suara di balik telepon tersebut. Dan menurutnya dia tidak mengenali suara tersebut. Namun secara pasti bahwa dia menyampaikan kepada kami bahwa ada teror-teror seperti itu. Sehingga akhirnya mereka berkesimpulan, korban bersama kuasa hukumnya, untuk melaporkan kasus tersebut kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memastikan bahwa tidak ada teror-teror tersebut dan juga dalam keperluan menyampaikan fakta-fakta kepada publik secara utuh dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Dan sampai saat ini kami masih terus berhubungan dengan korban dan juga dengan kuasa korban terkait bagaimana hasil dari laporan terhadap LPSK tersebut, karena yang rencananya dilakukan pada Senin kemarin, namun karena ada gelar perkara yang dilakukan dan didatangi oleh langsung Kabid Humas Polda Jawa Barat, sehingga kuasa hukum beserta korban turut serta mendatangi dan juga mendampingi pada saat gelar perkara kemarin, dan kami mendapatkan informasi tersebut pada saat itu. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Timnas Indonesia yang harus mengakui keunggulan Timnas Argentina dalam FIFA Matchday 2023. Timnas kalah 0-2. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda.
Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Saudara, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Argentina. Dalam FIFA Matchday, Timnas kalah 0-2. Argentina membuka keunggulan melalui tendangan jarak jauh Leandro Paredes di menit 38. 1-0 Argentina unggul. Luar biasa shooting kelas dunia, tendangan torpedo tadi. Torpedo dari Paredes. Masih Dimas. Kemudian di menit ke-55, Christian Romero menggandakan keunggulan Argentina melalui sundulan kepala. Skor 2-0 untuk Argentina tetap bertahan hingga peluit akhir. Presiden Joko Widodo pun juga turut hadir di Stadion GBK untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Presiden Jokowi ditemani oleh Ketua PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali, Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Kita beralih ke informasi terkait dengan ibadah haji. Saudara, Menteri Agama Yakut Holil Komas telah tiba di Arab Saudi pada hari Senin sore waktu Arab Saudi. Menteri Agama akan mengecek kesiapan jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menteri Agama Yakut Holil Komas telah tiba di Bandara Jeddah dan langsung menuju ke kota Mekah pada hari Senin sore waktu Arab Saudi. Ia menyebut akan meninjau kesiapan Armusna atau Arafah Musdalifah Mina menjelang puncak haji nanti. Menteri Agama juga mengimbau untuk para jemaah agar bisa menghemat energi dan tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah agar tetap fit saat puncak ibadah haji berlangsung. Kita sekarang mempersiapkan diri para jamaah, terutama jamaah lansia ini untuk persiapan di puncak haji nanti. Dengan begitu saya kira semua akan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tidak akan banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan nanti. Saya kira gitu. Ya kayak pelayanan misalnya bagus, penyambutan jamaah juga baik. Apa yang kita minta di tahun lalu, misalnya penambahan toilet di Arafah juga ditambahkan.
Persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sudah mencapai 90%. Saat ini petugas PPIH tengah melakukan sosialisasi kepada jemaah terkait skema dan rute perjalanan saat puncak ibadah haji. Arab Saudi telah menetapkan puncak ibadah haji bertepatan dengan 27 Juni 2023. Artinya, tinggal 1 pekan menuju puncak ibadah haji. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui PPIH Arab Saudi terus menggenjot persiapan masyair di Armusna. Ketua PPIH Arab Saudi, Subhan Khalid, mengatakan bahwa persiapan untuk pelaksanaan puncak ibadah haji sudah mencapai 90%. Harapannya, 3 hari menjelang puncak haji, seluruh persiapan sudah siap 100%. Saat ini, petugas terus melakukan sosialisasi kepada jemaah terkait dengan skema serta rute perjalanan ibadah haji. Tim kesehatan petugas haji selalu memantau kesehatan jemaah yang masuk di dalam kategori resiko tinggi, yakni para jemaah yang berusia di atas 60 tahun. Pemeriksaan kesehatan terus dilakukan jelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arab Saudi. Jumlah jemaah yang masuk dalam kategori kelompok risti atau resiko tinggi, yakni ada 282 orang. 111 diantaranya berusia rata-rata di atas 60 tahun. Jemaah kelompok resiko tinggi rata-rata memiliki penyakit komorbid, antara lain memiliki tekanan darah tinggi dan akan diberi terapi obat hingga jelang berangkat ke Armusna. ...159 negara dicabut bebas visa kunjungannya oleh pemerintah. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemberhentian bebas visa kunjungan salah satunya adalah karena persoalan gangguan ketertiban umum. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Ingin mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Itu mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral.
Sejak 58 tahun lalu, rubrik Opini Kompas setia mengusung jurnalisme berkualitas berbasis opini dari para ahli. Membahas berbagai topik aktual, penting, dan menarik. Mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, mitigasi bencana, hingga kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Rubrik Opini Kompas menghadirkan ruang dialektika yang sehat, analisis-analisis yang reflektif, kontemplatif, dan mencerahkan. Perspektif unik para ahli yang kompeten membantu masyarakat memahami berbagai isu dan juga menawarkan solusi. Mari membiasakan diri memahami duduk perkara melalui opini para ahli. Jadilah masyarakat yang tercerahkan dan mencerahkan. Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Pascal Siswari. Saudara, 159 negara ini dicabut bebas visa kunjungannya oleh pemerintah Indonesia. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan pemerintah, pemberhentian bebas visa kunjungan salah satunya adalah karena persoalan gangguan ketertiban umum. Jadi ada 159 negara dari yang tadinya 169 negara boleh masuk tanpa visa, tanpa perlu urus visa. Sekarang 159 negara dicabut kunjungan atau aturan bebas visa kunjungan. Nah, siapa saja mereka dari 159 itu? Ada beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, lalu Australia, negara-negara Uni Eropa, Inggris, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Turki, Tiongkok, dan juga Rusia. Nah, selain soal ketertiban umum yang tadi saya sampaikan alasan pertamanya, ada alasan lain yang jadi dasar kenapa akhirnya pemerintah mencabut visa bebas kunjungan. Salah satunya adalah soal penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari WHO. Jadi karena sebelumnya ada 169 negara, sekarang 159 negara dicabut visa bebas kunjungannya atau bebas visa kunjungannya, maka sekarang hanya ada 10 negara saja yang kalau datang ke Indonesia tidak perlu ngurus visa, yaitu 10 negara anggota ASEAN. Ini tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Kalau mau datang ke Indonesia, langsung saja cukup pakai paspor. Nah, aturan bebas visa ini keluar tahun lalu sebenarnya saat pembatasan mobilitas dicabut pasca COVID-19, akhirnya pemerintah membuka pintu wisata seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk menarik wisatawan mancanegara supaya mau datang ke Indonesia. Tapi sekarang kalau wisatawan mancanegara mau datang ke Indonesia, karena bebas visa kunjungannya sudah dicabut, maka mereka bisa menggunakan visa on arrival ataupun e-visa. Saudara, data terkini dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat 5 negara yang paling tinggi yang kunjungannya tertinggi ke Indonesia. Yang pertama ada Malaysia, mencakup 17% dari total kunjungan wisatawan mancanegara. Lalu ada Australia 12,69%, Singapura 11,24%, Timor Leste 7%, dan juga yang terakhir adalah Tiongkok 6,36%. Dari 5 negara ini yang menjadi 5 besar kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi ke Indonesia, ada 2 negara yang masuk di list pencabutan bebas kunjungan visa, yaitu ada Tiongkok tadi dan juga ada Australia. Sementara 3 lain adalah tetangga kita di ASEAN yang nggak perlu pakai visa. Nah, akankah aturan pencabutan visa bebas kunjungan ini berpengaruh pada kunjungan wisatawan dari negara-negara ini? Nah, pemerintah yakin kalau pencabutan bebas visa nggak akan mempengaruhi angka kunjungan wisatawan mancanegara. Sebenarnya ada alasan lain dari pencabutan bebas visa ini, karena sebenarnya pemerintah tuh mau memfilter wisatawan, saya kasih tanda kutip ya, nakal yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah nantinya kalau ada wisatawan mancanegara yang ngadi-ngadi kelakuannya di Indonesia bisa menindak tegas sesuai hukum yang berlaku untuk turis-turis nakal tersebut.
Nah, tahun ini kalau melihat data kunjungannya, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara untuk tahun 2023 mencapai 8,5 juta orang. Ini naik dari tahun lalu, hanya ada angka 7,4 juta wisatawan mancanegara. Berarti naik 1,1 juta wisatawan untuk kunjungan total di 2023. Nah, kira-kira akan tercapai nggak sih di angka 8,5 juta? Jadi kita lihat angkanya, saudara. Dari BPS mencatat dari Januari sampai April ada 3,17 juta wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Angka ini naik sangat signifikan dibandingkan dengan 2022 pada periode yang sama hanya ada 640.000 wisatawan. Kita tahu karena saat itu di 2022 pandemi COVID-19 masih tinggi penyebarannya, masih banyak aturan-aturan dan juga pembatasan mobilitas sehingga tidak terlalu banyak wisatawan yang bepergian ke Indonesia. Tapi berarti ada kenaikan hampir 300 atau di atas 350%, saudara, di tahun 2023. Makanya pemerintah yakin sekali angka 8,5 juta wisatawan mancanegara bisa dicapai di tahun 2023. Itu kalau wisatawan mancanegara. Sementara kalau wisatawan dalam negeri, pemerintah menargetkan pergerakan wisatawan dalam negeri antar kota, antar pulau ini bisa mencapai 1,2 sampai 1,4 miliar. Jadi tinggi untuk target wisatawan dalam negerinya, dan kalau semua target ini tercapai, maka pemerintah juga menargetkan kenaikan devisa pariwisata mencapai 10 miliar dolar di tahun ini. Angkanya juga naik kalau dibandingkan dengan target atau pencapaian di 2022 yaitu di angka 6 miliar dolar. Jadi kenaikan targetnya adalah sekitar 40%, yaitu 10 miliar dolar di tahun 2023. Sementara untuk opsi transportasi, mana sih sebenarnya yang masih dipilih oleh wisatawan? Jadi yang pertama tentu masih melalui udara. Angkanya di bulan April kemarin yaitu 560.434 yang menggunakan moda transportasi udara, yaitu menggunakan pesawat. Disusul dengan menggunakan laut yaitu 128 ribuan, dan yang terakhir adalah darat. Ini termasuk di dalamnya adalah kereta api yaitu 14.669. Kita akan ke sorotan lain, saudara. Ini dari mancanegara. Kalau tadi kita bicara wisatawan mancanegara, sekarang isunya adalah dari mancanegara. Ini soal isu pemangkasan karyawan yang masih banyak terjadi di banyak negara. Kini isu PHK mendera Credit Suisse. Credit Suisse dikabarkan akan melakukan PHK massal setelah Credit Suisse diakuisisi oleh UBS AG. Angka PHK tidak disebutkan dengan jelas, tapi tercatat ada 10% karyawan Credit Suisse telah mengundurkan diri dalam beberapa bulan terakhir. Media The Straits Times melaporkan Credit Suisse telah menyederhanakan strukturnya agar bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis. Penyesuaian strategi ini dilakukan untuk mengurangi resiko bank gabungan untuk Swiss. Nantinya karyawan Credit Suisse yang tersisa akan dimasukkan ke UBS. Kepala Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, Jerome Powell, dijadwalkan bersaksi ke Komite Perbankan Senat pada 22 Juni 2023. Pimpinan The Fed siap menaikkan suku bunga lagi pada Juli bila laju inflasi belum terkendali dan di tengah masih ketatnya bursa kerja di Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Seperti banyak pemilik restoran di Amerika Serikat, pemilik sebuah restoran steak di San Francisco, negara bagian California ini, kesulitan memperoleh pramusaji dan pekerja lainnya. Yeah, you certainly have to be creative now, without a doubt. Certainly looking for people online, putting the word out through your current employees, that's a really, really big way, and that's what we do as well. You know, we ask our employees, do you know of anyone looking for part-time, full-time work? Begitu mendapat pekerja baru, kadang sulit mempertahankan mereka. When you find someone good, you want to hang on to them. And that's definitely been another trend that's shifted. It used to be that you would manage by fear. Now you need to take care of your people in order to keep them, right?
Kondisi serupa dialami pemilik Red Bay Coffee, kedai kopi di Berkeley tak jauh dari San Francisco. It's been a challenge for small businesses, especially within the retail sector, and the hourly workforce and finding people to work. Para pemilik usaha pun saling bersaing memberi insentif hingga gaji lebih tinggi. You know, there's a lot of competition in the coffee world, right? And we're not only competing with other small businesses, but also with the large guys who are able to offer a little bit more than we can. Sektor keramah tamahan mencakup tak hanya restoran, tapi juga hotel dan bar, termasuk yang masih terdampak pandemi. Meski kini telah lama bisa beroperasi penuh. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, jumlah pekerja sektor ini belum setara angka pra-pandemi. Jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat jauh melampaui jumlah pencari kerja. Dan bahkan angka terakhir menurut Biro Statistik Ketenagakerjaan mendekati 2 lowongan pekerjaan untuk masing-masing pencari kerja. Kondisi inilah yang menurut Bank Sentral AS atau Federal Reserve dalam suratnya kepada Kongres yang membuatnya tidak bisa begitu saja mengubah kebijakan soal suku bunga acuan. Dalam pertemuan terkini, The Fed menangguhkan kenaikan suku bunga lebih lanjut meski siap menaikkan lagi hingga 2 kali sepanjang tahun ini. It seems that inflation is falling, and inflation is falling quite nicely. Although the Fed opened the door to another couple of interest rate hikes before the end of the year, at the same time made it clear that they will be led by the data. And so if inflation continues to fall, that may not happen. Bila pun laju inflasi telah mereda dari puncaknya, angkanya masih jauh dari target Bank Sentral. We want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do. We want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course. But we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. Pertemuan The Fed selanjutnya adalah pada 25 hingga 26 Juli. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi bertahun-tahun menjadi importir gula. Indonesia akhirnya sadar dan membuat peta jalan swasembada gula. Dalam peta jalan ini, pemerintah akan menambah 700.000 area lahan tebu baru. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kerja tiap hari bikin otot nyeri. Cakep. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Pak, ayo. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Nyeri disertai 3K. Neoremasil Nuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Paham! Neoremasil terus bergerak, terus maju. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Dibayar tunai.
Paham? Silakan. Gak usah gugup, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru Mayora Wow. mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Pemerintah akhirnya merancang aturan soal swasembada gula. Peta jalan ini akan mulai diberlakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 mengenai percepatan swasembada gula nasional. Dalam peraturan Presiden tersebut juga diatur soal penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati biofuel. Dengan adanya Perpres ini diharapkan bisa melepas ketergantungan Indonesia pada impor gula. Pasalnya, selama ini konsumsi gula Indonesia jauh lebih tinggi dibanding pasokan dalam negeri. Kita akan langsung menuju jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati untuk mengulasnya. Jadi Masni, apa saja sebenarnya langkah yang akan dilakukan pemerintah setelah nanti Perpresnya akan keluar? Iya, berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati, di sini juga dijelaskan bagaimana peta jalannya swasembada gula nasional ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu bagaimana peta jalannya swasembada gula ini. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas tebu sebanyak 93 ton per hektarnya dengan perbaikan praktik agrikultural, yaitu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan juga tebang muat angkut. Selanjutnya dengan penambahan area lahan baru sebesar 700.000 hektar, di mana area lahan ini berasal dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat, dan juga lahan kawasan hutan. Selanjutnya juga untuk peningkatan efisiensi, utilisasi, dan kapasitas pabrik gula ini untuk mencapai rendemen sebesar 11,2% dan juga peningkatan kesejahteraan petani tebu serta peningkatan produksi bioetanol dengan paling sedikit 1,2 juta kiloliter, di mana swasembada gula ini nantinya diwujudkan paling lambat untuk kebutuhan konsumsi itu pada 2028, untuk kebutuhan industri itu paling lambat 2030, dan juga untuk kebutuhan peningkatan produksi etanol itu paling lambat pada 2030. Dan juga dari pemerintah ini masih melakukan impor gula. Kenapa dari pemerintah ini masih melakukan impor gula? Karena untuk upaya stabilisasi harga gula di pasaran. Dan juga kita ketahui bahwa konsumsi gula di Indonesia ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 saja itu mengalami pada angka 7,36 juta ton, dan ini terus mengalami peningkatan hingga tahun ini, di mana tahun 2022 saja pada angka 7,9 juta ton, ini mendekati angka 8 juta ton dari konsumsi gula di Indonesia seperti itu. Dan untuk impor gula mentah sendiri di Indonesia juga mengalami peningkatan. Dari tahun 2019 saja mengalami peningkatan hingga tahun ini. Di tahun 2019 itu ada 1,4 juta ton impor gula mentah. Di tahun 2022 itu berada pada angka 3 juta ton impor gula mentah. Dari Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Sumitro Samadukin, itu menyebutkan ada beberapa PR pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi gula, yaitu dengan membangun pabrik gula yang modern. Untuk selengkapnya ini merupakan pernyataan dari Sumitro Samadukin, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Kita nggak usah menekan harga dengan HET dan macam-macam. Kita bisa bersaing dengan luar negeri, produksi kita juga meningkat. Yang selanjutnya juga perlu juga revitalisasi atau
bikinlah pemerintah ini pabrik gula yang baru, yang efisien. Pabrik kita ini udah tua, itu saja diperbaiki sedikit demi sedikit. Bongkar pabrik gula yang lama ini atau bikin baru dulu di tempat di mana ada tanaman yang menjadi fokus di situ, ada tanamannya, pusat tanaman kayak di Malang, Lumajang, Kediri dan sekitarnya. Ini bangunlah pabrik gula yang bagus dan efisien, modern. Ya, setelah itu maka dia akan menghasilkan rendemen yang tinggi. Maaf, rendemen kita ini sekitar 7-8, bahkan ada di bawah 7, sedangkan di Thailand rendemennya kurang lebih 12, bahkan ada sampai 14. Separuh rendemen kita karena pabriknya. Mereka pasti bilang petaninya juga kurang bagus. Oke lah, kalau pendapatan kami kurang, bagaimana kita ini bisa memperbaiki tanaman kita? Sumitro Samadukin menyebutkan untuk bisa meningkatkan produksi gula, PR pemerintah itu dengan membangun pabrik gula yang modern dan nantinya akan menghasilkan gula yang berkualitas baik, karena sekarang produksi gula di Indonesia itu hanya 5 ton per hektarnya. Dan juga dari pantauan kami di Pasar Palmerah, Jakarta Barat ini, untuk harga gula sendiri itu cenderung stabil, di mana berkisar di harga 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Dan juga dari pedagang juga menyebutkan adanya kenaikan seharga Rp500 pada awal Juni 2023 ini, namun ini tergolong stabil untuk harga gula ini di angka 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Paskalis. Terima kasih Mas Niramawati melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Mario Dandi. Hari ini dilanjutkan. Menurut rencana, anak AG, mantan kekasih Mario Dandi, dihadirkan sebagai saksi. Informasinya sesaat lagi. Masuklah dalam, masuklah dalam. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Siaga dan waspada selalu. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka, ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Panjen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke.
Saudara, sidang penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dan sudah pasti ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan, diantaranya direncanakan anak AG dan saksi APA atau APA. Dalam sidang sebelumnya, sejumlah saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum sudah dihadirkan, mulai dari Satpam Kompleks Perumahan, tempat kejadian perkara, hingga orang tua dari teman David. Saudara, kita segera akan menanyakan langsung informasi terkini atau persiapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang akan menyampaikan laporannya. Tifal, selamat pagi. Siapa saja saksi-saksi yang direncanakan hadir hari ini? Betul anak AG akan hadir? Tifal, laporan Anda. Kabar awal yang kami terima, rencananya akan ada 6 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan terhadap Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas untuk dugaan kasus penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Tapi setelah saya konfirmasi kepada penasihat hukum dari beberapa saksi, terkonfirmasi bahwa 3 saksi yang direncanakan bakal hadir ini absen. Yang pertama, saya juga sudah coba mengonfirmasi kepada Mangata Todingalo, penasihat hukum dari pelaku anak AG yang juga terjerat kasus yang sama, sudah divonis ingkrah begitu, menjalani pidana selama 3,5 tahun di LPKA. Harusnya ia dihadirkan hari ini sebagai saksi, namun tadi Mangata menyatakan AG ini tidak dihadirkan sebagai saksi untuk kedua terdakwa pada hari ini. Disebutkan kepada saya pagi ini oleh Mangata Todingalo lewat pesan singkat soal kondisi dari AG dan proyeksi dari AG ini akan bersaksi di muka sidang. Ia menyampaikan begini, dari pihak penasihat hukum sudah mengonfirmasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan mengonfirmasi bahwa AG ini belum dipanggil hari ini. Ia juga menambahkan anak AG merupakan saksi mahkota sehingga diperiksa paling terakhir. Nah, kapan persisnya jadwal ini? Saya coba memastikan lagi kapan AG akan dihadirkan di muka sidang dari Jaksa Penuntut Umum dengan posisi memberatkan kedua terdakwa. Ia menambahkan untuk jadwalnya kami masih menunggu panggilan dari jaksa. Ini konfirmasi terhadap satu saksi. Saksi berikutnya yang direncanakan bakal hadir itu adalah Anastasia Preti Amanda atau APA. APA ini adalah kekasih dari Mario Dandi Satrio yang juga pernah melapor ke Polda Metro Jaya terhadap Mario Dandi Satrio juga untuk kasus yang berbeda. Saya coba mengonfirmasi atau tim Kompas TV sudah mengonfirmasi kepada penasihat hukum dari APA dan dikonfirmasi pula bahwa APA tidak bisa hadir dalam sidang hari ini sebagai saksi dengan alasan sakit. Sebelum konfirmasi hari ini pula, Bayu, beredar kabar atau sempat dikabarkan APA ini mengalami sakit sehingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Inilah yang membuat akhirnya Anastasia Preti Amanda atau APA tidak bisa memenuhi panggilan sidang sebagai saksi pada hari ini. Nama lainnya juga adalah Rustam Hatala. Rustam Hatala ini adalah paman dari korban, paman David Ozora, yang juga sebagai pelapor dalam kasus ini, kasus penganiayaan berat terencana terhadap keponakannya kepada pihak kepolisian. Setelah dikonfirmasi belum lama ini kepada tim penasihat hukum korban oleh Melissa Anggraini, Melissa mengonfirmasi lagi bahwa Rustam tidak bisa dihadirkan sebagai saksi pada hari ini. Ini sudah kali ketiga Rustam tidak bisa memenuhi panggilan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dengan alasan masih melaksanakan ibadah haji. Untuk nama-nama lainnya masih mengonfirmasi dan bukan tidak mungkin daftar nama saksi akan berubah seiring dengan dinamika yang berlangsung sidangnya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih menunggu proses sidang ini. Setidak-tidaknya sidang akan dimulai paling lama pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri untuk kesempatan hari ini sidang akan berlangsung di sana. Dan saudara, kami lanjutkan Sapa Indonesia Pagi dengan informasi berikut. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada para relawannya untuk tidak salah dalam memilih pemimpin pada pemilu 2024 mendatang. Jokowi juga mengingatkan tantangan pemimpin ke depan, yaitu ketidakpastian global. Di depan para relawannya, Presiden Jokowi kembali menegaskan saat ini kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja.
Ia juga mengingatkan kepada para relawan agar tidak salah pilih untuk presiden mendatang yang bisa membawa Indonesia selamat dari ancaman krisis keuangan dan energi global. Jangan salah memilih pemimpin. Karena keadaan dunia tidak normal. Global tidak normal. Geopolitiknya karena perang, juga geoekonominya bergeser. Ini nanti nggak tahu kawan ini jadi kawan ini atau tidak. Yang dulu musuhan menjadi sambung dan akan kita lihat mungkin masih dalam jangka nggak tahu. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Pergeserannya kemana? Sementara Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan belum punya kesepakatan terkait kerjasama politik dengan Partai Demokrat. Saat ditanya terkait peluang SBY bertemu dengan Megawati, Hasto menyebut PDI Perjuangan selalu membuka ruang komunikasi. Ada peluang untuk ketemu nggak Bu Mega PSB nanti? Kalau kita kan bertemu itu kan multi level, multi approach. Mengapa Mas Ahaye dan Mbak Puan? Karena sama-sama pemimpin muda yang visioner. Dan kemudian dari sinilah pintu komunikasi dibuka, dilakukan dialog. Dan kita belum memutuskan untuk melakukan kerjasama politik dalam rangka Pilpres. Tapi membangun kesepahaman karena kami juga punya etika politik bahwa Partai Demokrat telah membangun kerjasama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Inilah yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Tetapi paling tidak dengan dialog itu kan suasananya menjadi lebih cair. Kita bisa sama-sama sharing bagaimana membangun partai politik, bagaimana melakukan konsolidasi sistem pemilu ke depan, sistem politik ke depan melalui revisi undang-undang partai politik. Nah, dengan dialog bersama-sama akan terciptakan suatu iklim yang kondusif bagi kedua partai untuk terus melangkah maju bagi kepentingan bangsa dan negara. Ketua DPP PKS Mardani Alisera tidak mempermasalahkan mengenai pertemuan antara Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. PKS yakin Demokrat akan tetap konsisten mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Bagus Mas AHY silaturahim dengan Mbak Puan karena bikin suasana politik jadi teduh. PKS insya Allah bahagia dan yakin Mas AHY dan Demokrat tetap berjuang dalam koalisi perubahan untuk persatuan mendukung Mas Anies Baswedan. Karena koalisi ini solid dan kokoh. Saudara, saya akan kembali bersama Valentina Sitorus untuk menyampaikan informasi terkini lainnya dari bagian akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kami segera kembali. Senin siang, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa KPK. Selama 3 jam, Syahrul dimintai keterangan tim penyidik terkait dugaan korupsi di institusi yang dipimpinnya tersebut. Usai diperiksa, Syahrul menyebut jika dia diperiksa secara profesional. Dia juga berjanji akan tetap kooperatif jika KPK kembali memanggilnya untuk diperiksa. Alhamdulillah, panggilan sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif kapanpun dibutuhkan saya siapkan. Oke, Pak, tadi apa aja yang didalamin Pak oleh tim penyelidik KPK Pak? Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa.
Dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan ASN, di antaranya Sekjen Kementan Kasdi Subagio dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. KPK tidak menampik soal dugaan gratifikasi pejabat eselon di Kementerian Pertanian. Jadi yang perlu sebagai pemahaman, korupsi itu ada 30 tipologi. Tidak hanya pasal 2, pasal 3 yang selama ini kita tahu ya, misalnya berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Tetapi 28 tipologinya sangat mungkin, baik itu gratifikasi, jabatan, konflik of interest dalam pengadaan, sampai menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu bagian dari tindak pidana korupsi. Nah, nanti dalam proses analisisnya pasti mengarahnya ke sana. Apakah ditemukan peristiwa pidana korupsi dengan 30 tipologi atau tidak? Kalau kemudian ada, pasti kami kemudian cari jawaban secara hukum. Siapa yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam... Syahrul Yassin Limpo menjadi menteri kedua dari Partai Nasdem yang masuk dalam pusaran kasus korupsi. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Plate terjerat kasus pengadaan BTS 4G Bakti-Kominfo yang diduga merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Berkaitan atau tidak, banyak pula pihak yang pada akhirnya menduga jika para menteri Nasdem ini menjadi imbas pertarungan politik jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Nasdem mengambil arah politik yang berbeda dari partai penyokong pemerintah dengan mendukung Anies Baswedan di Pilpres tahun depan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Senin kemarin KPK telah memeriksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan korupsi di institusi yang dipimpinnya, Kementerian Pertanian. Seiring dengan pemeriksaan ini berkembang pula opini jika Menteri Nasdem ini, Syahrul Yassin Limpo adalah salah satu menteri yang juga kader dari Partai Nasdem, menjadi target dari efek pertarungan politik jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Nasdem mengambil arah yang berbeda dengan partai penyokong pemerintah yang lain saat ini dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Benarkah dugaan seperti ini? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Herianto, pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, serta peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Zainur, Bang Saud, Mas Gun. Salam sehat. Mas Bayu. Selamat pagi. Iya, Mas Gun, langsung aja ini, langsung kita berpikiran setelah Johnny G. Plate, kemudian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Anda salah nggak publik ketika kemudian mengaitkannya dengan menjelang Pilpres? Ini kasus korupsi tapi politis, Mas Gun? Jadi begini, saya bukan orang hukum dan bukan aktivis yang bergerak dalam bidang korupsi ya. Saya membatasi diri kajian saya pada komunikasi politik. Ya. Memang pertanyaan Mas Bayu itu menjadi menarik ya dalam konteks kontestasi elektoral yang belakangan semakin eskalatif. Jadi apapun yang kemudian terhubung dengan aktor dan partai ya dalam pusaran kontestasi elektoral pasti dikaitkan ya dengan banyak hal. Terutama misalnya kalau belakangan muncul ya ragam pemberitaan yang menyangkut individu partai politik, ya ini kan wilayah yang terbuka, persepsi yang terbangun yang terbuka, sekalipun tentu ya, kedalaman satu kasus ya menyangkut misalnya individu, sebut aja misalnya Pak Menteri Pertanian, ataupun misalnya kemarin Menteri Komunikasi dan Informatika, itu tentu harus didalami sekalipun kita memahami bahwa konstruksi hukum itu adalah wilayah yang harus kemudian dilakukan pembuktian-pembuktian dan lain sebagainya, ya itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain tentu juga ini terhubung dengan politik yang banyak terhubung dengan persepsi. Nah dalam kajian kami ya komunikasi politik ya memang fase krusial ya, pas seperti misalnya proses kandidasi, proses nanti kampanye, proses nanti conviction, atau orang mempertimbangkan sebelum hari H pencoblosan,
Itu adalah fase-fase krusial dalam konteks manajemen isu dan manajemen konflik. Nah, kalau Mas Bayu tanya bahwa apakah kemudian persepsi publik selalu akan terkait dengan rivalitas, ya itu tidak bisa dinafikan bahwa bandul politik elektoral itu kemudian masuk ya dalam pusaran diskursus publik, terutama yang menyangkut isu-isu aktor maupun partai yang akan bertarung di 2024. Begitu Mas Bayu. Oke, nggak bisa dihindarkan bahwa ini kemudian akan terhubung dengan politis. Mas Zainur Rohman, saya tahu Pukat UGM banyak tahu informasi-informasi di belakang layar sebetulnya. Kalau di Kementerian Pertanian sendiri, sebenarnya memang kasus-kasus seperti ini kita masih di dalam penyelidikan, jadi kita belum tahu ini kasusnya seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah penyidikan baru agak sedikit dibuka oleh KPK. Kita belum tahu, tetapi apakah di Kementerian Pertanian ini juga murni kasus korupsi ini ada, bahwa kemudian persepsinya terbangun sebagai dihubungkan dengan politik, ya kita bisa mengerti lah, Mas Gun tadi sudah memberikan analisanya, tapi ini murni kasusnya, paling tidak yang Pukat tahu lah, Mas Zainur. Ya, Mas Bayu, kalau kita ikuti perjalanan informasi kasus ini ya, saya sih melihat ini kasus yang terkait dengan anggaran di internal kementerian, gitu ya. Kalau dari modus kasus-kasus di berbagai kementerian tuh biasanya kan tidak jauh-jauh dari pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, kuota ekspor impor, atau juga pengisian jabatan publik. Tetapi sepertinya yang terjadi di Kementerian Pertanian, meskipun KPK belum mengumumkan, ini agak berbeda Mas Bayu. Ada informasi ini adalah kasus terkait dengan gratifikasi dan juga kemungkinan kerugian keuangan negara yang bisa dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pengumpulan sejumlah dana secara reguler untuk kepentingan seorang pejabat begitu. Nah, ini kan pengumpulan dana ini membebani bagi para birokrat di internal kementerian. Kalau pengumpulan dana itu kemudian diwajibkan kepada para pejabat di internal kementerian, mereka tentu akan mencari sumber untuk menyetor. Nah, sumber itu kemungkinan juga akan dicari dari cara-cara yang tidak sah. Biasanya adalah mengotak-atik anggaran di internal, kemudian pelaporan perjalanan secara fiktif, atau juga menerima pemberian dari para penyedia barang dan jasa, Mas Bayu. Nah, saya percaya kalau KPK sudah masuk menginjak satu kasus di kementerian bahkan yang sudah diperiksa jumlahnya sangat banyak, saya percaya kasusnya solid, Mas Bayu. Nah, ini soal apakah kasus ini ada atau tidak ada dengan kaitan politik, tentu itu menurut saya adalah soal yang lain. Tetapi kalau dari sisi kasusnya sendiri, saya percaya KPK pegang alat bukti. Memang saat ini masih di tahap penyelidikan. Kalau di dalam KUHP penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana dan dapat atau tidaknya dilanjutkan di proses penyidikan. Tetapi kalau di KPK itu kan selangkah lebih maju. Mungkin Pak Saud nanti bisa jelaskan. Nah, jadi saya melihat memang kalau dari sisi kasusnya saya pikir itu tidak akan terlalu repot bagi KPK untuk bisa membuktikan bahwa kasus ini memang kasus yang secara hukum ada alat buktinya, bisa dipertanggungjawabkan di depan persidangan sehingga nanti bisa dilakukan proses penuntutan. Nah, kalau soal apakah ini kemudian politik atau non politik, silakan ya teman-teman yang bergerak menganalisis dari sisi politik itu bisa melakukannya. Tapi bagi saya sih sebenarnya tidak ada soal, Mas Bayu. Apakah itu kemudian adalah pesanan atau bahkan kriminalisasi atau tidak, itu bisa dibuktikan menurut saya dengan beberapa hal. Yang pertama, apakah ada alat bukti yang kuat atau tidak. Yang kedua, apakah kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sejak lama diketahui tetapi baru diproses sekarang? Maka jika seperti itu, maka itu kemungkinan terkait dengan politik. Atau yang ketiga, kalau aparat penegak hukum memiliki alat bukti keterlibatan pihak-pihak lain yang sedang berada di kekuasaan tetapi berasal dari partai politik yang berbeda, ketika itu tidak diproses, maka itu kemudian ada yang disebut dengan tebang pilih, maka itu bisa disebut sebagai politisasi. Tetapi selama ada alat bukti yang kuat gitu ya, saya sih lebih suka semuanya saling buka, Mas Bayu, daripada mereka saling menutupi gitu ya. Nah, atau yang kedua, inilah kalau memang benar ini ada unsur politiknya, inilah pentingnya adanya pengimbang di pemerintahan, tidak semuanya berada di dalam.
kalau ada yang mengimbangi kan setidak-tidaknya yang mengimbangi ini pertama bisa saja akan diserang oleh yang sedang di dalam. Atau yang kedua, yang mengimbangi yang di luar itu kan akan melakukan pengawasan terhadap mereka yang ada di dalam. Ya daripada mereka saling tutup, lebih baik saling bongkar, Mas Bayu. Nah, terbayang kita sekarang mengenai kasusnya dari Pukat UGM, terutama Mas Zainur Rohman. Dan kasus ini kita yakini sampai saat ini, tentunya kalau KPK sudah seperti saat ini memeriksa banyak kasus, memeriksa banyak saksi, ini solid. Lepas dari ini politis atau tidak, saya rasa angle atau cara berpikir Pukat bahwa kasus korupsi harus terus dibongkar, apapun alasannya, kita bisa pahami. Nah, saya ke Bang Saud kalau begitu. Memang bisa KPK, ya pengalaman Bang Saud lah ketika memimpin KPK. Ada pesanan-pesanan, kasus tiba-tiba muncul, kok timingnya itu loh Bang Saud bisa saat-saat ini begitu. Ini kan jadi kayak pressure. Izinkan saya kemudian merasakan kebatinannya kita publik kemudian susah kita persepsi yang seperti Mas Gun katakan nggak menghubungkannya dengan politis. Kalaupun hari ini saya meyakini kasusnya pasti solid nih, pasti ada kasus korupsinya, kita tinggal dengar gitu. Bang Saud, memang timingnya bisa diatur dan yang ngatur ini bisa orang lain di luar KPK. Bang Saud. Ya, jadi memberantas korupsi itu memang kita harus bawa semua teori masuk di dalamnya. Teori manajemen, teori politik. Karena kan ini kan extraordinary crime. Crime yang luar biasa. Bahkan ada di dalam terminologi tahun 2011 itu yang disebutnya political expert person, ya. Orang-orang politik yang punya potensi untuk kemudian melakukan transaksional, isu transaksional. Jadi kita harus membawa semua teori ke dalam ini, jangan mengabaikan teori yang lain. Jadi makanya ketika kalau ingat dulu, Mas Bayu ingat ada kasus Mbak Pau dulu ya, yang Mbak Pau EKTP itu. Ya itu kan kita antisipasi benar itu. Ini jangan sampai masuk ke 2019 baru kita selesaikan. Makanya kita selesaikan benar itu 2018. Jadi kita harus memang ya memang kalau memberantas korupsi di mana ada orang yang high profile person di sana ya pasti noisy, berisik gitu ya. Makanya saya sependapat dengan Mas Zainur tadi, ini kronologisnya gimana ini? Nanti kita bisa lihat nih, ya kan? Kalau sudah lama kenapa baru sekarang? Kalaupun sekarang kenapa biasanya kasusnya itu kan kalau Kementerian Pertanian itu kasus-kasus besar. Itu makanya Menteri Pertanian sebelumnya itu bilang ke kita waktu itu, Pak Saud jagain kita ya. Kalau Pak Saud nggak bisa jaga di sini, patung Pak Saud aja taruh di gedung ini gitu. Jadi gini, sebenarnya KPK itu punya kendali untuk membuat persepsi publik atau siapapun bisa betul-betul fokus pada kasus korupsinya, tidak dibawa kemana-mana. Sebetulnya bisa, begitu ya Bang Saud? Iya, itu saya bilang tadi, kalau sudah mulai kegiatan pesta nasional ini kita harus hati-hati karena nggak bagaimanapun orang akan melihat itu. Karena kan kita bicara Indonesia. Kepercayaan, apalagi di tengah KPK yang sekarang sangat menjunam kayak gini, dewasnya kayak begitu. Dia mengeluarkan angka di tahanan gede. Kalau angka di tahanan menyangkut pegawai dia kencang, menyangkut pimpinan dia nggak kencang kan gitu kan. Jadi ini kan semua bagian-bagian yang bisa kita lihat. Kalau dikatakan nggak ada kaitan dengan politik, naif juga kita. Karena memang ada cara sebenarnya kalau memang, apalagi kalau kerugiannya cuma gratifikasi berapa lah itu ya. Jadi maksud saya, apa yang kita lakukan saat ini kalau memang ada buktinya, saya dengar juga partai politik yang mengatakan dia kalau memang betul ya kita siap mendukung, yang bersangkutan juga siap membuka segalanya ya. Ini kan terlihat bahwa ada niat baik dari tersangka gitu. Justru kita jadi melihat niat lainnya atau niat jahatnya dari penyidik kan gitu ya. Kita melihatnya di situ gitu. Mens reanya itu justru kenapa case ini diangkat di tengah case yang seperti ini wajar kalau dipertanyakan. Tadi Mas Gun sudah bilang, makanya kan teori, jangan bawa satu teori kalau ke KPK itu. Saya ke KPK itu teori kompleksiti aja saya bawa. Semua teori, sehingga kita lebih hati-hati. Nah kalau umpamanya katakan yang bersangkutan ada gratifikasi, itu kan 18 tahun ada luarsanya. Ya dulu nanti kemudian selesai pemilu udah. Jadi ini saya katakan kembali lagi, agak naif kalau kita katakan ini tidak ada kaitan dengan politik. Itu kesimpulan saya Mas Bayu. Ya, oke. Mas Gun,
Anda setuju dengan Bang Saud nih, mantan pimpinan KPK soalnya. Jadi agak sulit bahwa ini nggak ada by design. Ada akan pengaruhnya, paling tidak bagi Nasdem yang kader-kadernya di kementerian sekarang berurusan dengan kasus korupsi. Satu di Kejaksaan Agung, satu di KPK. Bagaimana kita melihat ini, Mas Gun? Ini betul-betul solid, kasusnya memang ada, tetapi persepsi publik seperti ini, di tengah seperti ini kan bagi saya, kalau saya membayangkan diri sebagai Nasdem, ini merugikan sekali sebetulnya. Dan harusnya ini kan, kalau kata Bang Saud tadi, bisa dihindari sebetulnya. Kasus ini sebenarnya kan sudah lama. Kalau kasusnya solid dan sudah cukup kuat, bisa diatur waktunya agar tidak memunculkan persepsi yang dekat dengan Pilpres. Mas Gun. Iya Mas Bayu, itu ada satu terminologi menarik dalam komunikasi politik itu ya, namanya CPM atau Communication of Privacy Management. Tadi seperti bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bang Saud dan juga Mas Jainur Rahman ya, bahwa KPK bicara soal timing kapan misalnya memanage komunikasi ke publik, termasuk dalam konteks misalnya satu kasus hukum. Dan itu proses itu pasti akan bergulir menjadi satu wilayah perbincangan yang liar, itu pasti harus dimitigasi kan. Termasuk misalnya memasuki satu fase di mana 2023 itu kan bentar lagi proses kandidasi selesai, Oktober-November masa kampanye. Maka kemudian orang akan melakukan yang disebutkan politik asosiatif ya. Mengasosiasikan satu tindakan baik itu di wilayah hukum maupun politis itu dengan konteks situasi yang sedang berkembang. Sebut aja orang bisa mengidentifikasi ini sebagai political pressure ya, atau tekanan politik. Nah ini yang kemudian harus dijelaskan secara ajak. Halo Mas Gun. Tampaknya sinyalnya sedikit terganggu, tetapi nanti kita sambung lagi. Ya, melalui pembuktian-pembuktian di wilayah. Jangan sampai kemudian begini, ya saya agak khawatir kemudian ada kesan yang menguat kalau kemudian institusi KPK itu kemudian bisa tadi ada proses politik dari kekuatan di luar yang kemudian memanfaatkan momentum ya untuk kemudian bukan hanya semata-mata kasus hukum nanti, tapi bisa menjadi political pressure bagi kekuatan tertentu begitu. Nah ini yang kemudian satu hal yang makanya tadi saya mencermati betul apa yang disampaikan oleh Bang Saud, misalnya kayak kasus IKTP, bagaimana misalnya timingnya bisa diselesaikan sebelum memasuki tahun 2019 misalnya. Ini proses yang tentu mitigasi penting ya dalam konteks penegakan hukum. Jadi hukum tidak bisa dilepaskan ya dari atmosfer politik yang tentu berkelindan. Nah konteks itulah yang menurut saya terhubung dengan dua hal Mas Bayu ya. Pertama itu wilayah tentu framing ya, pemberitaan media yang kemudian pasti akan berkelindan dengan isu hukum. Makanya kemudian harus dimitigasi apakah ini kemudian lebih kental muatan politiknya atau sebenarnya murni penegakan hukum. Nah ini kan satu hal yang harus dimitigasi sejak awal oleh institusi seperti KPK ya. Yang kemudian yang kedua adalah soal bagaimana misalnya FCR atau finding, conclusion, recommendation atas kasus-kasus hukum ini berujung di mana. Nah ini kan butuh yang disebut evidence base atau basis-basis data, basis bukti yang kemudian lebih kuat dibanding kemudian wilayah persepsi yang mungkin saja kemudian semua orang bisa memiliki tafsir atau memiliki makna yang berbeda-beda. Ini disebutkan makna polisemik ya. Satu hal itu bisa ditafsiri, bisa dimaknai berbeda-beda. Nah, secara politik ya tentu ini merugikan Partai Nasdem ya. Ya, secara politik ya. Kenapa? Karena kan ini terhubung dengan momentum yang sangat menentukan baik untuk elektabilitas partai maupun untuk komunikasi politik ya, bicara soal negosiasi-negosiasi Partai Nasdem, konteksnya adalah Pilpres karena ini kan fase krusial menjelang Oktober, terutama fase akhir kandidasi pengusungan capres-cawapres begitu. Oke, baik, nanti kita sambung bagaimana kemudian Nasdem harus bersikap dengan hal-hal semacam ini ya,
Mas Gun ingatkan saya kalau saya lupa nanti bertanya mengenai itu, atau Anda silahkan saja menyampaikan. Mas Zainur, sedikit saja. Oke, kasus ini kita harapkan betul-betul solid. Indikasinya sudah terasa, gitu. Nggak mungkin KPK, kalaupun timingnya harus sekarang, itu berarti kan harus mahal kalau sampai tidak solid kasus ini diangkat pada saat ini. Apa yang menurut Anda, Mas Zainur, atau Pukat harus lakukan oleh KPK, walaupun KPK sekarang mengatakan, enggak, ini nggak ada hubungannya sama politis, 2 atau 3 kali sudah di media, tapi agak sulit persepsi ini tidak terbangun bahwa ini ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Tapi kemudian kita bisa berharap apa bahwa kasus ini selain solid, apa yang bisa membuat kita berpikir bahwa iya, ini benar-benar memang harus sekarang waktunya dimunculkan. Itu apa dalam sebuah kasus korupsi, Mas Zainur? Saya transparansi dan akuntabilitas, Mas Bayu. KPK kan selama ini berlindung di balik status penyelidikan. Nah, status penyelidikan itu kan memang di situ belum ada tersangkanya, begitu ya. Jadi KPK merasa masih punya waktu untuk melakukan pemeriksaan, melengkapi berkas-berkas, dan informasi yang harus disampaikan kepada publik itu terbatas dengan alasan kerahasiaan, gitu ya. Agar misalnya para pihak itu tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain-lain, gitu. Nah, tetapi kalau menurut saya dalam konteks jelang 2024 ada konteks sosial politiknya, maka menurut saya profesionalitas KPK itu sangat dituntut oleh publik. Publik itu nggak bodoh-bodoh amat gitulah, Mas Bayu ya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh KPK adalah cepat ya, tentukan status setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemimpin tertinggi di Kementan, yaitu Menteri Pertanian. Setelah ditentukan status, jika memang ia masuk tahap penyidikan, maka lakukan penyidikan sesegera mungkin, kemudian ajukan di depan meja persidangan. Sehingga di dalam semua proses itu KPK bisa menyampaikan informasi kepada publik secara transparan. Misalnya apa? Misalnya kasus ini kasus apa sih? Sampai sekarang kan KPK tidak menyampaikan. Yang diduga adalah ini kasus pengumpulan uang untuk setor kepada pejabat, gitu ya. Tetapi sampai sekarang KPK tidak lakukan itu, gitu ya. Yang kedua, siapa saja yang terlibat, bagaimana modus operandinya, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa pengawasan gagal untuk melakukan pencegahan, apalagi untuk melakukan penindakan, dan seterusnya. Itu tidak dilakukan, Mas Bayu. Sehingga publik bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh KPK ini, apalagi KPK ini kan tahu kita sedang dalam proses yang jelang 2024. Dan harusnya ini bisa dilakukan oleh KPK sekarang. Sebetulnya apa yang yang kita harapkan seperti analisa Anda ini sebetulnya bisa KPK lakukan, Mas Zainur? Bisa, Mas Bayu, sangat bisa. Jadi menurut saya yang pertama itu tadi ya, segeralah tentukan status, gitu ya, status siapapun yang memang terlibat, termasuk status apakah dari penyelidikan sudah benar-benar didapatkan alat bukti untuk bisa naik ke penyidikan dan dapat tersangkanya. Yang kedua adalah sampaikan informasi secara jelas kepada publik, begitu ya. Yang ketiga, jangan mengulur-ulur waktu ya, gunakan waktu sebaik mungkin, gitu ya. Kenapa? Karena justice delayed, justice denied, gitu ya. Keadilan yang ditunda-tunda itu adalah keadilan yang tertolak, begitu ya. Artinya ini bisa merugikan banyak pihak, begitu ya. Jadi ini perlu perlu proses penanganan perkara yang benar-benar profesional, tidak membuka celah penafsiran bahwa ini diulur-ulur, begitu ya. Apalagi dicari timingnya, begitu ya, sehingga publik bisa dapat informasi dengan jelas. Itu yang kita harapkan dari KPK untuk proses saat ini. Nah, yang kedua, Mas Bayu, tadi saya katakan bahwa kalau KPK ingin menghindari tuduhan bahwa KPK itu bisa di-remote dari luar, KPK bisa dipesan secara politik dari luar, KPK proses kasus-kasus lain yang sampai sekarang masih tertunggak yang itu terkait dengan politik. Contoh apa? Harun Masiku. Harun Masiku itu kan sangat kuat dugaannya terkait dengan partai dari warna lain, begitu ya. Dan itu kan bukan melibatkan Harun Masiku saja, tetapi melibatkan aktor-aktor lain yang itu merupakan juga politisi yang memiliki posisi yang sangat kuat di partai politik lain. Jadi kalau KPK juga proses, gitu ya, partai dari kelompok lain, itu publik akan percaya, oh iya, KPK tidak pilih-pilih, KPK tidak pandang bulu, KPK tidak bisa di-remote, gitu. Itu menurut saya bisa menjadi
bukti kepada publik, Mas Bayu, bahwa KPK itu memang independen. Kenapa? Karena KPK itu memang adalah lembaga anti korupsi yang bersifat independen sesuai dengan Undang-Undang 30 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam 2019 dan itu juga memang merupakan konsep lembaga anti korupsi di dunia, Mas Bayu. Idealnya memang KPK harus bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, tidak bisa di-remote dari luar, Mas Bayu. Ya, baik. Kita dapat poinnya jelas sekali mengenai apa yang harus dilakukan KPK supaya persepsi publik tidak kemana-mana. Bang Saud, nanti akan saya minta tanggapannya sebagai mantan pimpinan KPK usai jeda. Tetap bersama kami.